Saudara dan saudari yang insya Allah diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernikahan di dalam syariat atau di dalam agama kita itu tidak mesti dilihat atau diukur dari umur. Yang namanya pernikahan itu adalah ibadah yang sangat dinanti-nantikan oleh umat Islam, umat seluruh dunia, khususnya umat daripada anak cucu keturunan Adam. Pernikahan merupakan ibadah yang sangat sakral. Pernikahan itu tidak harus kita menunggu mapan terlebih dahulu, karena itu bukan menjadi tolak ukur daripada pernikahan. Yang menjamin daripada rezeki kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah sendiri yang akan memberikan rezeki kepada orang-orang yang mau menikah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surah An-Nur, di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berjanji untuk membantu orang-orang yang single atau orang-orang yang jomblo yang ingin menikah. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan bantuan. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ankihul ayyama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyalahi janjinya. Inna wa'dallahi haq. Sungguh janji Allah itu benar adanya. Jadi saya ingin berpesan kepada saudara dan saudari, khususnya yang masih muda, jangan takut untuk menikah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin rezeki kita. Bahkan binatang yang ada di tanah pun seperti cacing itu Allah sudah jamin rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah menjamin rezeki daripada hamba-hambanya yang ada di dalam tanah seperti cacing ini. Allah sudah jamin. Jadi nggak usah takut buat saudara dan saudariku yang ingin menikah, karena menikah itu adalah solusi untuk meminimalisir daripada perzinahan. Bagaimana kalau dengan pernikahan dini atau nikah muda, Ustadz? Sudah saya sampaikan dari awal, pernikahan itu tidak dilihat dari umur. Jikalau sudah mentalnya ada untuk membangun bahtera rumah tangga, ya silahkan untuk segera menikah. Karena lagi sekali menikah itu adalah solusi terbaik untuk meminimalisir daripada perzinahan. Misalkan Ustadz, hukum wajib, makruh atau haramnya seorang manusia untuk menikah, bagaimana pandangannya Ustadz? Di dalam Islam, hukum nikah itu ada 3. Salah satunya di dalam kitab Fathul Bari. Di sana diterangkan atau dijelaskan mengenai hukum daripada pernikahan itu 3 perkara. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, dan yang ketiga makruh. Saya berpesan kepada saudara dan saudari yang masih muda-mudi, jangan takut untuk menikah. Jangan tunggu mapan dulu, jangan tunggu harus punya rumah dulu, jangan tunggu harus punya mobil dulu. Karena jikalau kita memiliki statement seperti itu, maka pikiran kita terlalu sempit. Menikahlah
Karena menikah itu merupakan ibadah yang sangat didambakan oleh anak cucu keturunan Adam. Lebih baik cepat menikah daripada menundanya. Karena di zaman sekarang ini, khususnya di akhir zaman ini, banyak kita saksikan banyak terjadi perzinahan di mana-mana. Solusinya itu karena menunda daripada perzinahan. Jikalau saudara dan saudari memiliki niat untuk menikah, maka secepatnya dilaksanakan, jangan ditunda-tunda. Pernikahan itu baik. Jikalau kebaikan itu ditunda-tunda, maka saudara dan saudari akan mengundang daripada perzinahan. Jikalau saudara dan saudari sudah melaksanakan daripada pernikahan itu, maka sayangilah istrimu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala lakum mawaddatan wa rahmah. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, telah menciptakan al-ayah. Al-ayah jadi maksud itu adalah istrimu. Ada ayat yang tak memiliki suara dan ada ayat yang tak bersuara. Ada ayat yang bersuara dan ada ayat yang tidak bersuara. Dan ayat yang tidak bersuara ini adalah istrimu. Maka junjunglah harkat dan martabat istrimu. Jangan sampai kau menyakitinya, karena itu termasuk daripada tanda-tanda kebesaran Allah atau kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf.